Mas, terkait perusahaan yang menghentikan sementara karena pandemi corona dan buruh dirumahkan itu, tanggapannya seperti apa? Kan udah ada 24.000, sekitar 24.000 di Jawa Tengah ini. Iya, sebenarnya ya terkait dengan nasib buruh saat ini itu ada beberapa masalah yang saat ini menjadi masalah bagi buruh. Sebelum kita berbicara soal berapa ribu karyawan dan bagaimana tanggapan kami, yang pertama masalah bagi teman-teman buruh saat ini adalah di tengah pandemi corona yang pemerintah lagi getol-getolnya bagaimana bersama-sama dengan masyarakat untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Ada satu situasi yang sangat memprihatinkan bagi buruh, yaitu DPR bersama pemerintah memaksakan diri membahas undang-undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ini sangat menyakitkan dan ini saya pikir adalah satu sikap yang tidak bijak yang dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Mestinya itu harus dihentikan dan kemudian DPR bersama pemerintah berkonsentrasi bekerja sama dengan masyarakat untuk bagaimana bersama-sama mencegah penyebaran virus corona yang sangat masif ini. Yang kedua, persoalan yang dihadapi buruh terutama di sektor formal saat ini adalah di tengah kita bersama-sama dengan pemerintah, di tengah-tengah pemerintah menggalakkan program untuk mencegah penyebaran virus corona ini dengan memerintahkan kepada masyarakat untuk cuci tangan, untuk menjaga jarak dan tetap di rumah. Sebenarnya himbauan ini tidak berlaku bagi buruh formal. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Program pemerintah itu sangat bagus, tetapi ternyata buruh di sektor formal sampai sekarang ini situasinya sangat prihatin, situasinya sangat menyedihkan karena mereka tidak bisa tetap berada di rumah, mereka tetap harus berangkat bekerja. Yang di situ dia ketemu dengan ribuan kawannya yang berasal dari beberapa desa, beberapa kecamatan, bahkan beberapa kabupaten. Yang di situ semuanya terkena dampak, daerahnya terkena dampak corona. Ini bagi kami adalah sangat menyedihkan. Tolong pemerintah ini didengar, apa yang harus dilakukan oleh buruh ketika tidak bisa untuk tetap berada di rumah. Karena situasi ini sangat rentan bagi kami untuk tertular COVID-19 ini. Yang ketiga, berkaitan dengan berapa besar yang ter-PHK di Jawa Tengah khususnya ataupun di negara kita karena dampak dari pandemi corona ini, kami ingin menyampaikan bahwa saya pikir memang dampak daripada pandemi corona itu secara ekonomi akan berdampak kepada dunia industri, apakah itu industri pariwisata ataukah sektor yang lainnya. Namun demikian, kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah dengan adanya kartu prakerja. Tetapi catatan yang harus kami sampaikan, catatan kritis yang harus kami sampaikan kepada pemerintah, sebenarnya yang dibutuhkan bagi buruh formal untuk menjaga kelangsungan hidupnya, untuk menjaga kelangsungan hubungan kerjanya, tidak hanya jaminan kartu prakerja yang senilai 600.000 yang akan diterima oleh pekerja yang terkena PHK. Bukan hanya itu, tetapi ada yang lebih penting lagi yang dibutuhkan oleh pekerja dalam menghadapi situasi pandemi corona ini. Apa itu? Yang pertama, jika situasi ini tidak terkendalikan dan banyak sektor industri formal yang kemudian menutup sementara usahanya karena kekurangan bahan baku atau tidak bisa mengirim hasil produksinya, maka pemerintah setidaknya harus mengeluarkan regulasi, mengeluarkan payung hukum
untuk menjamin kelangsungan hubungan kerja daripada buruh ini? Yang pertama, harus ada jaminan jika terjadi penghentian operasional sementara, maka harus ada jaminan tidak boleh ada PHK. Karena ini adalah sifatnya sementara. Pandemik ini kita tidak tahu bagaimana bulan Mei, bagaimana bulan Juni. Maka jika ada penghentian operasional perusahaan sementara karena kekurangan bahan baku atau tidak bisa mengirim hasil produksi, pemerintah harus menjamin tidak boleh adanya PHK. Yang kedua, jika terjadi penghentian operasional sementara oleh perusahaan, maka selama perusahaan merumahkan karyawan, di situ harus ada jaminan upah pokok buruh harus tetap diberikan. Yang ketiga, jika ada penghentian sementara, maka pada saat perusahaan operasional lagi, yang harus dijamin adalah tidak boleh ada perubahan status hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Karena kami yakin bahwa apapun akan dilakukan oleh pengusaha untuk melakukan efisiensi. Tetapi dalam hal ini negara harus hadir, memberikan satu perlindungan terhadap rakyatnya, terutama rakyat pekerja di sektor formal, atas hubungan kerjanya, atas status kerjanya, atas penghasilan yang harus mereka dapatkan untuk keberlangsungan hidup. Yang keempat, kalau para pengusaha juga mendapatkan satu insentif atau stimulus untuk pajaknya dan lain sebagainya, maka sebaiknya pemerintah juga tidak hanya memberikan satu stimulus bagi buruh yang hanya kartu prakerja 600.000, maka buruh informal juga banyak yang memiliki KPR, yang banyak juga memiliki kewajiban ada di lembaga keuangan, di leasing untuk mungkin kredit motor dan lain sebagainya. Maka di situ pemerintah juga harus membuat program tidak hanya untuk buruh informal atau pekerja informal atau UMKM, tetapi itu harus berlaku untuk buruh formal yang saat ini menjadi tulang punggung dan tulang rusuk bagi negara, bagi perekonomian negara ini. Saya kira itu yang hal-hal yang penting yang harus kami sampaikan kepada pemerintah. Dan sekali lagi, ini adalah catatan kritis kami bahwa di tengah pandemi corona, pemerintah dan DPR memaksakan membahas undang-undang Omnibus Law. Ini sangat tidak bijak, ini sangat tidak etis. Yang kedua, bahwa pemerintah harus menjamin kelangsungan hubungan kerja ini. Dan selanjutnya tadi, saya kira itu catatan kritis kami. Mohon ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menjaga dan melindungi buruh formal yang saat ini sedang bersama-sama, tidak ada kepastian, tidak ada jaminan dalam penularan virus corona karena mereka tetap bekerja di perusahaannya masing-masing.